Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang kami hormati Ketua Tahfidz Masjid Al-Mahdi, Bapak Haji Andi Waluyo dan segenap jajaran struktural Masjid Al-Mahdi dan seluruh jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa mengawali hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita membuka mata kita tadi pagi, saya yakin yang hadir di majelis ini membukanya dengan kesyukuran kepada Allah dengan mengatakan, dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Adakah yang hadir dalam majelis ini yang ketika membuka mata langsung cari-cari HP? Tidur dekat HP, bangun tidur, yang dicari ada yang bangun pagi tadi sejak pukul 3, pukul 2. Tapi ada di antara manusia, umat-umat Islam yang hari ini malah belum tidur. Sepanjang perjalanan dari Krian menuju Tuntas 3 ini, saya lihat fenomena yang luar biasa banyak terjadi di jalan. Ada yang bah-bah itu sepuh keluar dari rumah, nenteng sajadah, gandeng istrinya, disebut sepuh kan, datang gelunuk-gelunuk ke masjid. Di tempat yang lain ada yang belum tidur, masih rame. Artinya kondisi-kondisi seperti ini adalah pilihan. Allah menciptakan siang dan malam ini untuk kita sikapi. 1 kali 24 jam itu bisa bermacam-macam kegiatan, tergantung bagaimana kita mengisinya, bernilai positif atau negatif, bernilai ibadah atau bernilai yang lain. Semoga yang hadir dalam majelis ini adalah orang-orang yang Allah pilih, jadi orang-orang yang bisa mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kajian Ahad pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan slide yang ada di depan. Slide ini adalah fase kehidupan manusia yang secara sunatullah, suka ataupun tidak suka, sadar ataupun tidak sadar, pasti semua akan mengalami apa yang ada di dalam slide ini jika Allah berikan umur yang panjang. Kita tentu ingat bagaimana dulu kita dilahirkan oleh ibu kita di muka bumi ini dalam kondisi yang lucu begini. Lucu-lucunya kita, Pak. Pada saat setiap bayi dilahirkan itu, orang-orang yang ada di sekelilingnya pasti tertawa, pasti tersenyum, senang. Bahkan kelahirannya di muka bumi ini ditunggu-tunggu. Ada yang menunggu kelahiran itu setahun, ada yang menunggu 5 tahun. Kemarin saya punya teman menunggu kelahiran si kecil itu 13 tahun.
baru Allah berikan anugerah berupa keturunan, zuriyah, bermacam-macam kondisi dan situasi yang dihadapi oleh setiap manusia. Yang jelas, fase kehidupan ini terus beranjak jalan ke depan. Oleh karenanya, satu-satunya yang tidak bisa kita hentikan adalah waktu. Apa yang sudah kita kerjakan kemarin atau tadi setelah sholat subuh tidak akan bisa berulang. Meskipun besok kita dapatkan subuh yang sama, jam yang sama, tapi rasanya pasti berbeda. Kondisinya tentu berbeda. Maka yang menjadi bagian daripada milik kita adalah masa lalu dan masa kini. Sementara masa yang akan datang itu masih bersifat rahasia. Nah, dalam fase kehidupan ini kita di posisi yang mana? Kalau adik-adik yang ada di depan, dua itu ini. Balita 5 tahun. Lalu beranjak naik, ini Mas Alwa di sini. Nah, kemudian geser di tengah di sini, ada Mas Faza di sini. Di panjenengan Pak masih kiat-kiate 30, 40, 45. Nah, niki Pak Suprapto 60. Oke. Nah, ini yang berikutnya. Dalam Quran surat Ghafir ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dalam surat Ghafir ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Ternyata manusia ini adalah dari tanah, ya. Kemudian dari setetes mani. Nah, ini kalau tidak ada pertemuan antara ayah dan ibu, ini niscaya tidak akan pernah terjadi atau tercipta kita. Ada nggak Pak? Tidak ada ayah, tidak ada ibu lahir. Nabi Adam, Hawa. Ada nggak? Ada ayah, cuma ada ibu lahir. Sinten? Isa alaihi salam. Saat ini kata, tidak ada ayah, cuma ada ibu. Bukan tidak ada ayah, tapi tidak jelas siapa ayahnya. Lahir. Nggih Pak nggih. Nggih napa mboten? Nggih matur Bapak nggih. Ya. Tapi yang jelas sunnatullahnya adalah ayah dan ibu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu jelas. Jadi Allah menciptakan laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian setelah itu lanjutannya nyambung ke surat Ar-Rum ayat 21. Itu ayat pernikahan. Cinta sembeleng dengan kamu ini. Nah, Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, sesudah dari itu dari setetes mani akan berlanjut dari segumpal darah. Kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Jadi proses kehidupan manusia ini berlangsung terus. Hari ini yang kita posisinya adalah orang tua, sesungguhnya kita adalah tetap seorang anak. Meskipun kedua orang tua kita sudah tidak ada. Nah, Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat hukumnya, tidak dihisab 3 golongan sebelum mencapai masanya. Rufi al-qalamu an thalathatin 'anil na'im hatta yastayqiz. Pena diangkat atau dibebaskan dari 3 golongan. Pertama, orang yang tidur sampai dia dibangunkan atau ia terbangun.
Oleh karenanya pada saat kita tidur lalu lewat dari kita satu masa sholat, maka kita diwajibkan untuk sholat dalam waktu yang sudah dikodokkan. Bukan kodok sholat, tapi dalam waktu yang dikodokkan. Beda ya Pak ya? Apa bedanya kodok sholat dengan sholat kodok? Jika kita tidur pada saat kita sangat capek setelah sholat zuhur, kita tidur. Kemudian terbangun kita waktu itu adalah maghrib. Itu kemudian kita diwajibkan sholat. Pada saat di akhir-akhir pun kita tetap sholat. Tapi qadha sholat, Aisyah berkata, umirtu bi qadha'i siyam la bi qadha'i sholat. Aku diperintahkan Rasul untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha sholat. Kemarin pada saat kajian ahad pagi di Masjid Baitur Rahman, posisi Rasulullah ini mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah atau rawatib. Pada saat itu ketika Rasulullah hendak sholat ba'diyah zuhur, datanglah Ummu Qais yang mengadu cerita kepada Rasulullah sampai habis waktu sholat sunnah tersebut. Rasulullah ingat sesudah sholat asar, maka kemudian Rasulullah mengerjakannya setelah sholat asar. Meskipun setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah. Itulah kemudian yang membedakan antara kita dengan Rasul. Nah, yang kedua adalah wa'anis sobi hatta yahtalima. Anak kecil sampai mimpi basah atau balik. Maka anak kecil itu tidak ada hukum, tidak ada pahala, juga tidak ada dosa. Hatta yahtalima, sampai pada usia balik. Dan yang ketiga, wa'anil majnun hatta ya'qila. Orang gila sampai yang kembali sadar. Maka kadang-kadang kita ini berpikir karena jadi orang gila ya, tidak dihisab. Bapak-bapak pilih yang mana? Pilih berakal atau menjadi tidak berakal? Tentu kita yang pilih berakal. Nah, kemudian apa kemudian yang membedakan antara akil dan balik? Kita sering mendengar kata-kata akil balik. Akil balik itu adalah dua kata yang tersusun dari dua makna yang berbeda. Akil adalah orang yang berakal, bisa membedakan baik dan buruk, memiliki hati yang hidup dan akal yang sehat untuk memecahkan masalah, berpikir sebelum bertindak, tumbuhnya fitrah ayat dan iman. Kalau misalkan akil ini, rata-rata orang Indonesia baru akil itu antara usia 17 sampai 29. Makanya biasanya batas ambang seseorang dikatakan dewasa dan boleh punya SIM itu pada usia 18 atau bahkan KTP. Gimana? KTP pinten sama gue. 17, 18 gitu. Itu namanya akil. Akil itu adalah sampainya proses berpikir untuk membedakan yang hak dan yang batil. Sementara balik adalah sampai pada kondisi mukallaf. Secara biologis ditandai dengan kematangan reproduksi. Datangnya balik itu lebih cepat daripada akil. Datangnya balik itu rata-rata orang Indonesia adalah dimulai dari umur 9 sampai 14. Dan ini bisa maju karena faktor-faktor lingkungan, diantaranya adalah faktor makanan, juga faktor tontonan. Anak-anak SD itu kadang kelas 3 sudah balik. Nah, kemudian pertanyaan kita, kapan kemudian menyiapkan masa akil balik bagi anak? Tentu kalau bapak-bapak yang ada di depan ini ada yang sudah lewat karena mungkin putra-putrinya sudah beranjak dewasa. Tapi mungkin itu akan bermanfaat bagi anak cucu kita ke depan. Nah, pertama, ketika anak masuk masa tamyiz,
Dalam istilah Islam ada istilah tamyiz. Orang yang tamyiz disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu adalah bisa membedakan yang hak dan yang batil. Makanya Islam memberikan perintah sholat itu pada usia 7 tahun. Yang dipahami bahwa 7 tahun itu sudah mulai bisa sempurna. Sudah mulai bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dan itu kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan, masuk SD itu jenjang usia dasar adalah 7 tahun. Konsekuensinya adalah yang perintah sholat. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat. Fa'innahu usianya adalah 7 tahun. Kemudian ada corrective action ataupun hukuman jika usianya mencapai 10 tahun. Nah, kemarin di grup ada semacam diskusi di grup WA masjid ini, bagaimana kemudian menyikapi anak-anak yang masih kecil yang masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat. Nih, jadi ada penyikapan tersendiri di mana pada saat kita sholat, kemudian lewat di depan kita, yang kita lakukan apa Pak? Menghalangnya dengan memajukan tangan kita. Pertanyaan saya, apakah kemudian ini berlaku untuk anak-anak balita? Kadang-kadang anak-anak balita itu kan secara siklus fitrahnya dia itu pasti bergerak, berlari, lompat-lompat, itu anak kecil Pak. Lewat di depan jamaah itu pasti berlari, betul gitu. Tidak ada yang santai kelulu, bukan tipikal anak kecil. Anak kecil itu tidak ada yang kemudian tiba-tiba di pojok dia merenung, dia duduk, kemudian melamun, itu benar. Juara yang begitu. Nah, pada saat kemudian itu kita lakukan, maka yang terjadi mereka pasti akan menabrak tangan kita dan pasti akan beresiko menangis ataupun kesakitan. Biasanya akan muncul traumatik pada diri anak. Nah, ini penyikapan secara teknis itu sebetulnya bisa diakomodir, diinventarisir apa yang menjadi kebutuhan dan penyikapan secara terstruktur. Nanti bisa didisplay di misalkan di mading atau di papan pengumuman, itu bisa sebagai edukasi sarana pendidikan bagi jemaah yang lainnya. Kemudian jika umur 10 tahun karena masih belum sholat, maka bisa diberikan hukuman yang membuatnya sadar Pak. Pukulan tapi tidak menyakitkan. Kemudian kalau sudah tamyiz, dipisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Panjenengan punya putra putri laki dan perempuan, usianya sudah mencapai balik ya 10 tahun, itu harus dipisah, tidak boleh satu ranjang. Kemudian tidak dibenarkan melihat aurat orang lain Pak. Di dalam surat An-Nur Pak, ada 3 waktu yang dimana anak itu harus menutup pintu kamar orang tuanya. Oke, dalam surat An-Nur ayat 58, pertama adalah sebelum sholat subuh. Ketika anak butuh orang tuanya sebelum sholat subuh, dia wajib mengetuk pintu. Dan bapak ibunya harus punya sikap preventif. Kamar tidurnya harus ada kuncinya. Tidak boleh hanya selambu saja, gorden saja. Berbahaya. Kadang anak kecil itu kan los Pak ya, langsung masuk gitu. Sementara yang dilakukan orang tuanya kan bermacam-macam. Ada yang sholat tahajud dan seterusnya. Kalau tidak ada tempat yang lain selain di kamar. Sama. Yang kedua adalah waktu zuhur, di mana udara sangat gerah, panas. Biasanya bapak dan ibunya ini kemudian melakukan kegiatan yang merehatkan badan, bisa lepas baju dan seterusnya. Kemudian sesudah sholat isya, anak wajib mengetuk pintu kamar orang tua.
maka orang tua wajib punya kamar tersendiri. Dan auratnya, meskipun ini adalah kita di dalam satu rumah itu adalah mahram, tetapi batasan-batasan itu tetap harus kita jaga. Pada saat kita punya anak perempuan yang sudah mencapai masa balik, maka seorang ayah harus betul-betul memperhatikan pakaian yang dikenakan. Sementara sebaliknya, ketika kita punya anak laki-laki, seorang ibu harus memperhatikan betul apa yang dipakai oleh ibunya. Jadi jangan sembarangan Pak Bu, karena seperti itu bisa menjadikan apa yang divisualisasikan oleh anak-anak ini menjadi bahan-bahan informasi yang akan melekat di alam bawah sadar anak-anak kita. Termasuk adalah aurat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini diperhatikan, dibetulkan, dikasih batasan. Kalau laki-laki auratnya segini mas, mbak, antara pusar dan lutut. Kalau perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Nah, terus persiapannya apa? Setidak-tidaknya ada 4 komponen yang harus kita perhatikan. Pertama, secara ideologis, secara psikologis, secara sosial dan kognitif. Langsung saja, secara ideologis, mari kita tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Menanamkan tauhid yang paling mudah itu adalah menuntun anak-anak kita selalu mengawali kegiatannya dengan berdoa. Jadi dia itu belum bisa memahami Allah itu Tuhan kita. Karena anak usia balita sampai kemudian sampai masa akil balik, ini adalah masa-masa yang konkret, yang dipahami itu yang kelihatan, sementara yang abstrak itu belum bisa dicerna dengan baik. Di mana Allah? Tanya terus Pak, Allah di mana? Allah seperti apa? Jangan coba kalau tidak percaya, janjikan sesuatu kepada anak-anak panjenengan, cucu panjenengan tentang minggu depan, atau tentang bulan depan. Anak kecil itu tidak punya bayangan tentang minggu depan, tidak punya bayangan tentang bulan depan, tahun depan. Pasti akan tiap saat ditanya. Jangan janji mau rekreasi minggu depan, hari ini akan bertanya tentang minggu depan, nanti malam bertanya tentang minggu depan. Makanya sama anak kecil jangan pernah diberikan sesuatu yang sifatnya imajinatif. Orang tua itu tahu, tapi anak kecil bukanlah replika orang dewasa. Yang kita tuntut mereka bisa berpikir seperti kita. Kita sudah kompleks, tapi anak kecil masih parsial. Ya. Ayo ke sana ke kebun binatang minggu depan. Ngomongnya hari ini, hari Rabu misalkan. Nanti sore ditanya, ayo kapan ke kebun binatang? Ayah bohong katanya ke kebun binatang. Iya kan sudah bilang minggu depan. Anak kecil belum tahu minggu depan. Oke. Kita ajarkan tauhid Pak di rumah kita. Kita ajarkan, mau makan pas malam berdoa, mau kamar mandi, keluar kamar mandi dan seterusnya. Paling mudah mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita adalah dengan berdoa tadi. Kemudian ayo kita ajarkan Al-Quran. Sebetulnya mengajarkan Al-Quran itu adalah tugas utama orang tuanya. Itu bukan tugas utamanya guru-guru TPG. Pahala panjenengan itu kalau tidak mampu mengajarkan Quran kepada anak-anak, itu diambil guru-guru TPG. Makanya bapak ibunya itu harus mengajarkan Quran lebih awal di rumah. Oke. Pulau sanes yang pondokan ya Ustaz. Loh, tahu agama itu bukan hak mutlak veto milik orang pondokan. Di luar pondok pun wajib berilmu agama. Diajarkan ya. Kemudian diajak sholat di masjid. Syaratnya didampingi Pak, tidak dicul sendiri, los. Kalau anak kecil ketemu anak kecil yang terjadi adalah diskusi, perang-perangan. Itu fitrahnya anak kecil Pak. Apalagi kemudian
Soft pertama orang dewasa, setuju saya. Karena kalau imamnya batal, pasti yang menggantikan adalah makmum di belakangnya. Soft kedua orang dewasa. Giliran soft kelima anak kecil semua, Pak. Saya yakin tidak sampai salam buya. Gerak. Soft yang itu banyak. So, mereka ramai jajan awas betul. Boleh mari salam tahu ber. Tiba mantan salam boten enten pun. Ical pun lari. Kalau bisa diselang-seling. Dan yang terbaik adalah ayahnya mendampinginya atau kakaknya yang lebih besar itu mengajak adiknya jika orang tuanya berhalangan. Oke. Ini penting, Pak. Jadi di masjid itu memang sarana umum yang bisa digunakan untuk ibadah. Siapapun boleh masuk, ya, termasuk kalau tidak terkontrol ya anak-anak kecil tadi itu akan masuk. Gitu, Pak. Kemudian mari kita kenalkan hukum. Dalam Islam itu hukum pokoknya ada berapa, Pak? Ada 5. Mari kita kenalkan bagaimana haram. Anak-anak kita kenalkan haram. Minimal dari yang dimakan. Babi haram tidak? Haram. Darah haram tidak? Haram. Khamr haram tidak? Haram. Termasuk makanan-makanan yang secara status halal tapi bukan milik kita, itu kita kenalkan haram. Kalau bukan milik kita, statusnya halal jadi haram karena bukan milik kita. Pentol halal, halal. Kalau bukan pentol kita, jadi haram. Mangga haram, halal. Kalau bukan mangga kita, jadi haram. Begitu, Pak. Termasuk sandal, termasuk sepeda, termasuk yang lainnya, HP, termasuk uang. Kita kenalkan hukum halal, haram. Oke. Yang kedua adalah halal, haram, kemudian sunnah. Kita kenalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Kita kenalkan puasa-puasa yang sunnah. Yang keempat adalah makruh. Napa makruh niku? Jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Sebaiknya ditinggalkan. Yang terakhir adalah napa? Wajib. Ya. Kalau yang hukum di luar itu ada syubhat, ada halal, itu masuk hukum yang tidak pokok. Nah, kemudian ditambah punya hafalan Quran. Secara ideologis dibangun hafalan Quran, Pak. Ayahnya nyimak misalkan, atau ibunya nyimak. Atau yang paling enak itu, mohon maaf, contohnya saya lakukan, balita itu kalau waktu diajak naik motor atau berkendara naik mobil di jalan, kemudian dipancing surat-surat pendek. Kita baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, anak kita meneruskan. Begitu, itu paling enak. Waktu-waktu seneng punya hafalan Quran. Ini bapak-bapak sudah berapa hafalan Qurannya? Berapa juz? 2 juz bang, atau 3 juz minimal. Oke, anak-anak kita lebih banyak. Ini putranya Pak Cahyo, Mas Welcome ini bisa sampai tuntas 30 juz. Alhamdulillah. Senang Pak G? Alhamdulillah. Prosesnya panjang. Kemudian latihan puasa secara biologis. Dilatih Ramadan momentum, Pak. Usia TK, SD, monggo dilatih. Puasa zuhur boleh. Puasa jam 10 boleh. Yang penting semangat sahur, lalu merasakan puasa meskipun belum sampai tuntas. Kondisi-kondisi ini jika terus-menerus tercipta di lingkungan anak-anak kita, di keluarga kita dan masyarakat kita, ini bagus. Dia akan lebih siap ketika nanti mukallaf. Dia akan lebih siap ketika nanti sudah terbebani urusan agama. Ibarat sudah ditempa, waktunya main, itu sudah tidak lagi kelimpungan. Jika tidak pernah berlatih, tiba-tiba disuruh sprint atau disuruh maraton, wah, bisa mati di tengah jalan. Tidak kuat, tidak bakalan kuat. Nah, selanjutnya secara psikologi, Pak, mari kita perbaiki komunikasi kita dengan anak-anak kita. Anak datang sekolah di Kabupaten, ditanya bagaimana hari ini sekolahnya.
Yang kecil-kecil itu yang belum balik ditanya, hari ini senang nggak sekolah? Hari ini ada PR, tanya, ada masalah nggak? Kalau kita terbiasa memancing komunikasi, saya yakin ketika mereka punya masalah, itu larinya bukan ke orang lain. Bahaya Pak sekarang. Sekarang ini kalau curhat gimana? Bahkan orang dewasa Pak, itu curhatnya di status. Tiba-tiba kita baca status teman kita, KB. Jadi di sini kemudian status yang lain, kalau nggak suka ya sudah nggak apa-apa. Gitu-gitu kan. Lucu-lucu status orang itu Pak ya. Nah, jangan sampai kemudian anak-anak kita salah dalam curhat. Punya masalah, curhatnya ke teman-temannya yang tidak memberi solusi, malah jadi provokasi. Ya Pak. Makanya kalau sudah menginjak masa akil, masa balik, ini anak perempuan itu harus wajib lebih dekat dengan ibunya. Anak laki-laki ini jangan sampai ada batasan dengan bapak. Kadang-kadang gejolak itu muncul Pak kepada anak-anak. Jika tidak paham, ini larinya kemana-mana. Anak mimpi basah, nggak deket sama bapaknya. Ini ceritanya akhirnya browsing di internet Pak, di YouTube, atau cari teman, tanya teman. Anak perempuan datang masa haid menstruasi, itu larinya tidak ke ibunya, tapi ke teman-teman yang lain. Ini bahaya. Makanya kita bangun Pak komunikasi kita dengan anak-anak. Kita akrabkan komunikasi kita. Kita hangatkan komunikasi kita dengan anak-anak. Makanya bapak-bapak ini ibu tak boleh jaim sama anak-anak, tak boleh jaga jarak sama anak-anak, harus dekat, disayang, dicium boleh. Yang kedua ditanamkan disiplin, ditanamkan disiplin secara psikologi. Bila perlu dikasih tugas secara paten, kamu tidur tugasmu ini mas, kamu tidur tugasmu ini mbak. Kita tanamkan disiplin pada anak-anak kita. Lalu kita puaskan masa bermain mereka. Rasulullah saja ketika ada Hasan dan Husain itu naik ke punggung Rasulullah saat sholat jadi imam, itu dibiarkan puas Pak bermainnya. Betul nggih Pak nggih? Hadisnya demikian nggih. Sampai kemudian Rasulullah menunda, memperlama bangkit dari sujudnya. Itu Rasulullah memahami psikologi anak. Lah kita harus begitu mencontoh Rasulullah. Jadi bapak punya anak kecil harus bisa menjadi anak kecil. Kita masuk ke dunia mereka. Anak mau main sama kita capek. Ibunya mendukung, rono, bapakmu pegel, mendukung. Akhirnya anaknya tidak punya teman untuk menyalurkan aspirasi bermainnya. Nah, itu Pak. Kemudian yang keempat, quality time. Quality time itu dengan masing-masing anak Pak. Kita punya dua anak ya, dengan salah satunya kita gantian. Kalau bareng-bareng itu belum quality time, hanya selfie time. Kan paling banyak itu kan kemana selfie jekrik, status, anaknya sampai jongkir-jongkir jatuh-jatuh, ibunya masih asik mandemi atau melihat statusnya. Ini dibaca orang nggak ya? Dikomentari orang nggak ya? Di like orang nggak ya? Anaknya dibiarkan jatuh-jatuh. Ada di medsos itu banyak kejadian Pak, anaknya sampai jatuh, anaknya sampai kecebur sungai, kecebur got, waktu rekreasi Pak, ibunya masih aktif itu. Supaya dikatakan orang itu kemudian keluarganya bahagia, maka statusnya dipajang di mana-mana, nunggu komentar. Kalau banyak yang nge-like, banyak yang komentar positif, seakan-akan dunia mengakui bahwa keluarganya bahagia. Anaknya kecebur got, anaknya hilang di keramaian. Terjadi Pak, terjadi banyak. Maka quality time itu, kemudian apresiasi Pak kemajuannya. Setiap anak itu berbeda, meskipun satu saudara. Anak pertama, kedua, ketiga itu beda-beda kemampuannya. Jadi jangan sampai kemudian kita membandingkan. Setiap kita melihat capaian ada kemajuan dalam diri anak, kita apresiasi. Tidak perlu kita bandingkan dengan saudara-saudaranya. Ini bahaya Pak. Kalau kita dibanding-bandingkan itu akan muncul sifat iri Pak, sama dendam. Makanya jadi orang tua itu
gampang-gampang, gampang-gampang, sulit. Adil itu susah. Begitu. Kemudian ini Pak, kita ajarkan waktu kecil secara psikologi. Ada 3 kata utama. Pertama maaf, kedua tolong, ketiga terima kasih. Kalau dia salah, wajib minta maaf. Kalau dia butuh bantuan, wajib mengatakan tolong. Kalau dia diberi, dia wajib mengatakan terima kasih. Ini penting Pak. Ini adab. Ini akhlak. Ya, maaf Bu, saya sudah salah hari ini. Maaf ya, maaf Mas, maaf Dek. Yang kedua, tolong, supaya tidak memerintah. Tolong ini, tolong itu, tolong itu. Terus terima kasih. Ini penting Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi maaf, tolong, terima kasih. Oke Pak, sakit Pak, sampai besar loh Pak. Kadang kita dikasih orang itu tidak mengucapkan terima kasih. Benar mawon. Enten apa? Dikasih orang, benar, nggak ada sikap yang respektif nggak ada. Ya apa sih? Dikasih kok, ditolong kok ditolong diem, nggak ditolong ya diem. Karena mungkin tidak diajarkan di dalam keluarganya. Tapi kalau sejak kecil kita tanamkan 3 ini, anak-anak kan tumbuh jadi anak-anak yang polite, yang sopan. Maaf, tolong, terima kasih. Itu nanti otomatis. Jangan berharap otomatis kalau tidak pernah di. Ini slide sebelum terakhir, secara sosial, mari kita tanamkan pada diri anak-anak kita ini suka memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Saya di sini ada yang saya ketahui, saya yang suka memberi. Saya akan menyaksikan beliau kelak nanti ya Allah. Memberi tidak akan berkurang. Memberi pasti akan ditambah sama. Tapi kalau kita tidak mengajarkan memberi pada anak-anak kita jadi kikir, jadi pelit. Kalau kita tidak tanamkan hati-hati jadi blunder, akan pelit pada orang tuanya. Ini bahaya. Yang kedua, lihat siapa temannya Pak, secara sosial. Oke. Ya, kita lihat siapa temannya. Temannya ini baik-baik enggak? Secara perkataan, bagaimana perkataannya? Perkataan benar atau misuan Pak? Biasanya kecil begitu, katutan biasanya. Di Krian itu ngapunten, saya sampai mengusir anak-anak saya buat perjanjian. Karena lahan rumah saya yang paling luas, bentar lagi, dipakai untuk main bola sama anak-anak. Kecil-kecil itu, usia anak-anak SD kelas 3, 4, 5, 6 itu main bolanya di depan rumah. Perjanjiannya campur, boleh main di rumah saya kalau tidak misu. Tiba-tiba keceplosan misu, saya suruh pulang. Berikutnya datang lagi, tidak misu. Itu edukasi Pak. Karena misu itu fahisyah, itu nular. Anak-anak kita itu kalau kita tidak jauhkan dengan dari anak-anak yang suka misuan, ini otomatis Pak. Kalau dia kesandung, dia jatuh, dia terkejut, wah ini yang keluar. Ini bayangkan Pak, kalau dia terkejut kemudian kesandung, misu. Lebih indah mana Pak? Dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kesandung, astagfirullah. Innalillahi, masya Allah. Ini penting. Lalu kita ajak silaturahim Pak. Kita kenalkan siapa teman kita, siapa saudara kita. Kita ajak naik motor kemana. Rekreasi boleh, tapi silaturahim lebih utama. Ayo deh, ahad besok ke rumahnya Pak D, ke rumahnya Bu D, ke teman pondoknya ayah, ke teman kerjanya ayah. Ayo, dari karena dikenalkan. Saya waktu kecil terngiang itu Pak, sampai ayah saya wafat, itu saya nyambung dengan teman-temannya bapak saya. Pak, silaturahim. Kemudian diajarkan suka memaafkan, tidak boleh jadi pendendam anak kita. Kita tahu anak kita bertengkar, pakai dipanggil, Pak. Ayo siapa yang salah, ijazahnya bagaimana? Begitu. Tidak selalu kakak itu yang minta maaf dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tidak selalu kakak yang harus minta maaf. Yang minta maaf adalah yang salah. Kalau selalu yang kita bebankan adalah kakaknya, namun kakak akan selalu merasa bersalah terhadap adiknya di depan orang tuanya. Ketika nanti orang tuanya sudah tidak ada, maka akumulasi sakit hatinya akan keluar. Dia nono bapak aku selalu disalah, saya juga pernah orang aja kan.
Kalau ada masalah, adik, kakak, jangan selalu salahkan kakaknya. Lihat masalahnya. Ayo minta maaf mas. Gak tahu masalahnya kok disuruh minta maaf kakaknya. Adil nggak Pak? Ini fondasi Pak. Ketika nanti dia dewasa dan jadi ayah, jadi ibu, sikapnya sama dengan panjenengan. Kalau ada permasalahan, selalu menyalahkan. Terus juga menolong, ini penting. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni abdi. Allah akan selalu menolong selama hambanya mau menolong yang lainnya. Kemudian ini Pak, penting Pak, sosial tersenyum. Oke, tersenyum. Coba Pak, di waktu-waktu yang agak krusial ini, mohon untuk bisa tersenyum. 1, 2, 3. Ya Allah. Senyum Pak. Pak, mari kita jadikan orang lain itu tidak kurang melihat kita. Pokoknya intinya itu kita punya masalah apapun, jangan sampai orang itu tahu kita punya masalah. Yang tahu orang itu selalu happy melihat kita. Ini loh, Bapak ini loh, nggak pernah sedih. Kenapa? Karena selalu tersenyum. Padahal dia menyimpan masalah. Ini penting. Senyum, senyum. Yang terakhir, secara kognitif, Pak, secara akademik, kita siapkan Pak, anak-anak kita pilihkan sekolah yang terbaik. Terbaik itu banyak aspek dunia dan aspek akhirat seimbang. Insya Allah rezekinya akan Allah kucurkan sesuai dengan kebutuhan. Betul Pak? Dia punya pengalaman sudah mentas putra putrinya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu kalau dihitung-hitung dulu kerjanya begitu, kok cukup ya nyekolahkan anak, kok cukup ya bangun rumah, Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini menjadi satu hal yang di luar nalar kita. Itulah campur tangan Allah. Pak. Kemudian ada critical thinking, berpikir kritis, kita ajarkan. Tidak hanya melakukan, tapi kita tanya alasannya apa. Begitu. Lalu kita tanamkan al-haya. Apa Pak al-haya nih Guru? Malu. Secara sosial malu Mas. Kalau misalkan ya tidak sesuai dengan koridor-koridor agama kita. Itu malu penting Pak. Hari ini orang banyak tidak punya malu. Di media sosial itu banyak orang yang tidak punya malu. Malu itu kemudian dirumuskan dalam Islam al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jika malu sudah tidak ada, maka biasanya maluin atau memalukan. Yang terakhir ini Pak, kita harus tahu dan paham gaya belajar anak kita. Dia itu auditori atau visual atau kinestetik. Ini menjadi penting. Jadi inilah bekal kita menyiapkan anak mencapai masa akhir baliknya. Yang mana kalau sudah akhir balik, sudah mukallaf, sudah ada beban, maka hadis yang pertama tadi sudah hilang. Jadi anisobi hatayah kalimah, anak kecil sampai mimpi basah atau balik ini kemudian hukumnya baru masuk antara dosa dan pahala. Begitu kira-kira. Semoga tidak terlambat atau yang sudah merasa sudah lewat paling tidak ini menjadi bahan ilmu yang bisa kita tularkan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang lainnya. Dan marilah kita akhiri kajian Ahad pagi ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fadlun wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.